Bro, pernah nggak sih lu buka HP niatnya cuma bentar? Kayak cuman mau ngecek notif WhatsApp, atau lihat jam, atau bales DM. Tapi begitu lu sadar, anjir, udah sejam aja gue scroll-scroll doang. Dan parahnya, lu nggak inget apa yang barusan lu lihat. Kayak ada ratusan video lewat di layar, tapi nggak ada satupun yang nyantol di otak. Itu yang bahaya, bro. Karena scroll itu nggak kerasa jahat. Dia halus, lembut, nyantai. Tapi, justru karena itu, dia masuk pelan-pelan dan bikin kita kecanduan. Musuh paling berbahaya bukan yang datang teriak, tapi yang datang pelan-pelan bikin kita lupa diri. Poin 1. Scroll bikin kita hilang kendali. Scroll itu kayak autopilot. Mata lu melek, tangan lu gerak, tapi jiwa lu kosong. Lu kira lu lagi istirahat, padahal lu lagi hanyut. Capek yang paling nyakitin, itu bukan capek kerja keras, tapi capek yang nggak jelas asalnya. Kayak kepala penuh, hati kosong. Analoginya gini, bro. Scroll itu kayak lu masuk ke warung makan, tapi tiap 5 detik disodorin cemilan beda-beda. Roti, keripik, permen, sate, es krim. Lu makan semua, tapi akhirnya kenyang enggak, malah mual iya. Lu nggak kehilangan waktu karena sibuk. Lu kehilangan waktu karena sibuk dengan hal yang nggak berarti. Poin 2. Dopamin murahan. Konten instan itu kayak gorengan panas. Enak, gurih, bikin lagi. Tapi apa kenyang? Enggak. Lu dapat tawa 10 detik, motivasi 15 detik, drama 30 detik. Tapi setelah itu, kosong lagi. Sama kayak makan ciki 1 bungkus pas lapar. Abis-abis, perut lu bilang, mana nasi gue? Masalahnya, bro, makin sering kita konsumsi dopamin murahan, makin tumpul otak kita ngerasain nikmat dari hal sederhana. Kayak ngobrol, baca buku, atau sekedar duduk diam. Yang instan bikin kita senang sebentar, tapi yang konsisten bikin kita tenang selamanya. Poin 3. Rusaknya daya tahan proses. Scroll majarin otak. Kalau bosen, next. Kalau nggak seru, skip. Akhirnya, bro, kita nggak kuat lagi sama proses panjang. Baru baca buku 2 halaman, udah nyerah. Baru kerja 10 menit, udah buka HP. Padahal, semua hal besar dalam hidup butuh proses. Bisnis, karir, hubungan, kesehatan. Nggak ada yang instan. Kalau kita terus kabur dari proses, kita nggak akan pernah punya hasil nyata. Hidup besar lahir dari sabar kecil yang diulang-ulang. Poin 4. Scroll bikin kita lupa diri. Lu sadar nggak, bro? Kadang sebelum buka sosmed, hidup lu fine-fine aja. Tapi setelah scroll 30 menit, tiba-tiba lu ngerasa hidup lu salah. Karena lu kebanjiran pencapaian orang lain. Ada yang liburan, ada yang body goals, ada yang sukses di umur 20. Dan tanpa sadar, lu mulai mikir, anjir, gua ketinggalan, gua kurang, hidup gua salah. Itu racun paling halus, karena lu lupa nanya, sebenarnya apa sih yang gua pengen? Kalau lu hidup dari standar algoritma, lu bakal terus caper ngejar hal yang bukan milik lu. Yang bikin lu hancur bukan kegagalan lu, tapi perbandingan yang lu telan tiap hari. Poin 5. Batas bukan benci. Bro, gue nggak bilang lu harus uninstall semua aplikasi, kabur dari dunia modern, jadi pertapa di gunung. Nggak segitunya. Yang penting itu kontrol. Lu yang ngatur HP, bukan HP yang ngatur lu. Tips kecil. Set timer tiap kali buka sosmed. Tentuin jam mau screen minimal 30 menit sehari. Bedain buka HP karena perlu atau cuman karena kosong. Kecil, tapi kalau konsisten, efeknya gede. Batas itu bukan larangan, batas itu penjaga arah. Poin 6. Nikmatin sunyi. Banyak orang lari ke HP karena nggak tahan sama sepi. Padahal, bro, sepi itu bukan musuh. Sepi itu ruang buat lu ngobrol sama diri lu sendiri. Coba deh, sekali-sekali lepas HP, duduk, tarik nafas, dengar suara hati lu. Awalnya ribut, lama-lama jernih. Dan biasanya, jawaban yang lu cari ada di situ. Bukan di layar, tapi di hati yang tenang. Diam itu mewah, dan hanya orang berani yang bisa menikmatinya. Poin 7. Kita nggak kekurangan konten. Kita kekurangan kesadaran. Bro, tiap hari kita kebanjiran konten. Tapi seberapa banyak yang beneran ngubah hidup lu? Bukan banyaknya informasi yang bikin kita maju, tapi kesadaran buat ambil langkah. Lu nggak butuh 100 video motivasi sehari. Lu cukup 1 momen sadar yang lu tindak lanjuti. Informasi bikin pinter, kesadaran bikin berubah. Poin 8. Gangguan sama dengan pembunuh tujuan. Banyak orang bukan gagal karena nggak punya mimpi,
tapi karena terlalu banyak distraksi. Scroll jadi nomor satu, bro. Lu mau nulis? Scroll dulu. Mau belajar? Scroll dulu. Mau olahraga? Scroll dulu. Akhirnya lu ngerasa sibuk, tapi kosong. Ngerasa capek, tapi nggak ada hasil. Padahal, fokus itu kayak otot. Kalau tiap 5 menit dipotong sama notif, gimana bisa kuat? Tujuan lu jelas, tapi kalau fokus lu bocor, lu nggak akan sampai kemana-mana. Penutup. Bro, scroll itu bukan musuh. Tapi kalau lu nggak hati-hati, dia bisa nyuri hal paling mahal. Waktu lu. Waktu yang nggak bisa balik lagi. Gue nggak minta lu berhenti total. Gue cuma ngajak lu tarik kendali. Mulai dari kecil. 10 menit tanpa screen. Set jam tertentu buat sosmed. Atau sekedar berhenti buat duduk diam. Karena dunia nggak butuh lu sibuk. Dunia butuh lu sadar. Dan yang paling penting, lu butuh diri lu balik. Komentar di bawah, satu kebiasaan scroll apa yang mau lu ubah mulai hari ini. Siapa tahu jawaban lu jadi inspirasi buat bro-bro yang lain di luar sana. Lu nggak harus besar untuk mulai, tapi lu harus mulai untuk jadi besar.